menyeimbangkan antara ilmu dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Qasas ya, ayat 77 tadi saya posting kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Dan carilah amal pahala akhirat kalian ya, tapi jangan lupakan bagian kalian di dunia. Nah, ayat ini menunjukkan bukan harus seimbang antara dunia dan akhirat, akan tetapi banyak orang beralasan atau ngomong harus seimbang antara dunia dan akhirat, tapi praktiknya manusia ini banyak yang condong kepada dunia daripada akhirat. Praktiknya dari ayat itu adalah ya, di tafsir Ibnu Katsir yang saya posting kemarin atau 2 hari yang lalu, dunia ini dijadikan kendaraan atau support kita untuk meraih amal akhirat tadi. Intinya seperti itu ya. Dunia menghantarkan kita pada akhirat. Kita pergi nih dari rumah ke sekolah, niatnya belajar ya, menuntut ilmu, tapi diniatkan untuk akhirat. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berangkat dari rumah ke sekolah itu ilmu dunia, matematik, fisika, kimia yang kita pelajari, tapi dicatat sebagai amal akhirat kita. Nanti yang mau kuliah, niatkan dari rumah sebelum merantau jauh, niatkan bismillah, niatkan mencari pahala akhirat, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dunia itu bisa menghantarkan kita untuk meraih pahala akhirat tadi. Kendaraan kita, motor kita, dunia, motor dunia, mobil dunia ya, HP dunia. Tapi ketika difasilitasi untuk dakwah, maka dicatat insya Allah sebagai pahala akhirat di situ ya. Lalu bagaimana menyeimbangkan? Ketika ditanya bagaimana menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, itu tadi, ketika kita belajar, kalian belajar nih ilmu medis ya, ilmu kesehatan pun sama. Niat kita menjadi dokter untuk membantu, untuk bisa membantu orang lain supaya orang lain itu sehat. Niat kita menjadi medis, niat kita jadi arsitek, niat kita jadi apapun, ketika kita niatkan karena Allah, maka insya Allah itulah sudah termasuk seimbang antara dunia dan akhirat. Dan kalaupun terjadi sesuatu ya, antara mana yang harus kita pilih, urusan dunia dan akhirat, maka kita harus mendahulukan urusan akhirat kita. Jangan sampai urusan dunia itu menunda pahala akhirat tadi. Jangan sampai kita mendahulukan dunia ketimbang akhirat kita. Itu ya. Karena dunia ini hanya singgah saja. Tempat kita menanam, tempat kita mengumpulkan pundi-pundi kebaikan, pahala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan karena banyaknya amal kita, tapi karena amal kita itu dinilai baik di sisi Allah, dan atas karena rahmat Allah, maka seseorang itu bisa masuk surga. Seseorang masuk surga bukan karena banyaknya amal, akan tapi karena ikhlasnya amal, karena amalnya itu sesuai dengan Rasulullah SAW dan tidak amalnya tadi tidak bertolak belakang dengan ajaran-ajaran Islam tadi ya. Maka
Ketika kalian dihadapkan dengan satu pilihan, yang mana pilihan itu sulit menurut kalian ya kalian solusinya tetap tadi sholat istikharah. Tetap hanya pilihan-pilihan seperti itu yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Kita kembalikan, kita minta berdoa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditunjukkan mana pilihan yang harus kita pilih.